Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam pelajari ilmu-ilmu Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Deden Nur Hamas, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ciniru. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang zakat. Dalam zakat, ini ada disebut dengan pengertian. Di dalamnya ada proses, ada hukum, dan ada bidang-bidangnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu tentang zakat. Walaupun di dalam buku paketnya itu dalam peta konsepnya, fikih itu mencakup zakat, haji, umroh, wakaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang zakat. Definisi zakat. Secara bahasa atau etimologi, zakat ini bisa diartikan yang pertama suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan beres. Seperti tercantum di dalam Quran surat ke-30 ayat 39, Quran surat ke-9 ayat 109, Quran surat 18 ayat 81. Sedangkan zakat menurut istilah atau terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan mustahik zakat. Zakat itu ada macam-macamnya. Banyak sekali macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Ada dua macam zakat. Yang pertama zakatun nafsi atau zakat jiwa. Atau yang biasa disebut itu dengan zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki arti sifat pembawaan sejak lahir. Fitrah itu punya arti sifat pembawaan sejak lahir. Sedangkan secara istilah terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah
itu mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa yang dikeluarkannya? Ini berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah pertama adalah beragama Islam. Berarti yang bukan agama Islam tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri. Jadi bagi orang yang tidak punya kelebihan makanan, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kenapa tidak diwajibkan? Karena kalau dipaksakan untuk mengeluarkan zakat, maka orang tersebut tidak akan punya makanan lagi. Maka yang tidak punya kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Terus syarat wajib zakat berikutnya adalah masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Jadi kalau 1 jam sebelum meninggal dunia itu masih bisa dizakati. Tapi ketika sudah meninggal pas terbenamnya matahari, maka terbenam matahari bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan zakat. Landasan hukum zakat atau landasan dalil tentang zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis yang menjelaskan tentang zakat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan dimulai pada awal bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, atau pertengahan bulan Ramadan, atau pada akhir bulan Ramadan, atau pada pagi hari sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Apa sih manfaat zakat fitrah itu? Sini ada 5 manfaat ketika seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Jadi ketika seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah itu bisa membuat orang yang menerima zakatnya itu bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan tambahan rezeki, mendapatkan bantuan. Jadi yang tadinya tidak mampu membeli makan karena menerima zakat jadi mampu. Jadi kita ketika melihat orang menerima zakat itu kita pun akan merasa bahagia, bisa membantu orang. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Itu melatih diri kita supaya kita bisa saling tolong menolong, tidak egois, tidak pelit. Mengungkapkan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Nah,
rezeki orang lain itu ya kita harus salurkan. Melalui apa? Nah, inilah melalui zakat fitrah. Yang keempat itu mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Nah, banyak tragedi orang, banyak sekali kejadian-kejadian ya, tidak punya uang akhirnya mencuri gitu, untuk makan, untuk eh, kehidupannya. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Nah, jadi ketika kita memberikan zakat, ya, itu terjalinlah hubungan. Hubungan apa? Ya, hubungan sesama muslim, karena kita bisa saling tolong menolong, bisa membantu melalui zakat fitrah, maka terjalinlah hubungan kasih sayang. Jadi kepada seluruh muslim, baik laki-laki maupun perempuan, seluruhnya saja, baik masih muda maupun sudah tua, jangan lupa bayar zakat. Zakat yang kedua ini zakat mal. Zakat mal, di awal sudah dijelaskan zakat mal itu adalah zakat harta. Di dalam zakat ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama nisob. Apa itu nisob? Nisob adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau harta tersebut belum mencapai nisobnya, maka belum bisa dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan nisobnya, batasnya. Misalkan eh, zakat emas, ketentuannya nisobnya berapa? Misalkan nisobnya 85 gram. Maka ketika belum mencapai batas minimal 85 gram, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua haul. Apa itu haul? Haul itu adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Jadi kalau harta tersebut belum mencapai 1 tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang ketiga mustahik. Mustahik itu yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat, siapa-siapa saja yang berhak menerima zakatnya nanti dijelaskan di depan. Yang keempat muzaki. Muzaki adalah orang yang memberi zakat, mengeluarkan zakat. Nah, ini kita mau jadi mustahik atau mau jadi muzaki. Semoga kita semua bisa menjadi mustahik. Semoga kita semua bisa menjadi muzaki ya. Mohon maaf. Sekarang kriteria atau syarat harta yang wajib dizakati. Apa saja? Pertama, dimiliki secara sempurna. Berarti milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang kedua, produktif. Produktif itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, melebihi nisob. Jadi sudah mencapai nisobnya. Tadi jelaskan kalau misalkan gram itu nisobnya 85 gram, ya itu sudah bisa dizakati. Tapi kalau belum mencapai 85 gram, maka belum bisa zakati. Melewati haul berarti sudah 1 tahun atau lebih, itu bisa. Melebihi hajat atau kebutuhan. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat, maka lihat dulu apakah kita ada kelebihan harta, ada kelebihan kebutuhan. Kalau ada kelebihan kebutuhan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terus kita pun tidak punya hutang di bank, di perorangan ya, atau di lembaga lain lah. Kita tidak memiliki hutang. Maksud hutang di sini ya hutangnya gede gitu ya, hutangnya banyak. Kalau hutangnya cuma 100.000, cuma 10.000 ya itu mau enggak. Kalau hutangnya bisa seratusan juta, puluhan juta, nah, maka meskipun kita punya uang lebihan maka tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi wajibnya membayar hutang terlebih dahulu. Dan kita lanjut saja. Ini jenis-jenis zakat. Dalam jenis zakat ini ada dua macam pembagian. Ada secara klasik
dan ada secara kontemporer atau secara masa kini. Zakat klasiknya itu berupa peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak, dan zakat fitrah. Tapi kalau zakat kontemporer ini zakat yang berupa harta terpendam. Mohon maaf, untuk zakat klasik masih, saya ulangi ya, 1 peternakan, 2 pertanian, 3 perdagangan, 4 emas perak, 5 zakat fitrah, 6 zakat harta terpendam. Nah, kalau untuk zakat kontemporer atau zakat modern ini ada zakat profesi dan zakat persewaan. Kita lanjutkan. Di awal sudah jelaskan ada disebut dengan mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Penerima zakat siapa saja? Nah, sini jelaskan yang pertama, mustahik zakat atau penerima zakat yang pertama adalah fuqara. Siapa fuqara itu? Apa dimaksud dengan fuqara itu? Fuqara itu adalah tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi, si orang tersebut itu tidak kerja, tidak punya penghasilan sama sekali. Bahkan buat makan besok pun masih berpikir besok sama apa, tidak punya apa-apa, itu fuqara. Yang kedua adalah miskin. Apa itu miskin? Miskin itu punya penghasilan tapi tidak cukup. Dia punya penghasilan gitu, tapi tidak cukup. Mustahik zakat yang ketiga adalah amil. Amil ini petugas pengumpul zakat atau pendistribusi. Jadi para panitia yang menjadi petugas pengumpul zakat. Nah, ini jadi perdebatan, banyak perdebatan. Disangkanya amil itu semua panitia, padahal yang namanya amil itu ya hanya orang yang menjadi petugas penerima. Biasanya di kampung-kampung, di desa-desa itu ada petugas yang mencatat, ada petugas yang ngiloknya gitu ya, menimbang, ada petugas yang membungkus segala macam. Mereka disangkanya mereka pun amil, padahal yang amil itu ya tokoh atau seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menerima. Itu untuk amil. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini seorang yang sudah masuk Islam. Tadinya bukan Islam, kemudian masuk ke Islam. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Yang kelima adalah budak. Kalau sekarang nggak ada istilah budak. Kalau dulu ada budak itu hamba sahaya. Sekarang kalau sekarang mah pembantu gitu ya. Kalau sekarang pembantu. Tapi budak itu lebih dari pembantu. Yang keenam itu gorim. Gorim itu apa? Gorim itu adalah orang yang punya hutang dan berhutangnya ini untuk menyambung hidup. Mau makan hari ini, minjem dulu. Besok mau makan lagi, minjem dulu. Nah, ini orang tersebut ini wajib menerima zakat. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu orang yang berperang fisik membela agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Orang yang kehabisan bekal. Berarti istilahnya musafir. Nah, itu para santri itu bisa disebut ibnu sabil. Kalau masuk kepada zakat ini. Oke, yang terakhir, yang ke selanjutnya zakat ternak. Mohon maaf ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, zakat ternak. Zakat ternak. Ini ternak yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi atau kerbau. Dan yang ketiga, kambing. Kalau ayam, bebek ya itu nggak usah dizakati ya. Nah, ini nisab dan besarnya zakat unta.
Kalau misalkan seseorang mempunyai 5 sampai dengan 9 ekor unta, maka wajib dizakatinya yaitu satu ekor sya'ah. Satu ekor sya'ah. Apa ekor sya'ah itu? Sya'ah itu apa? Sya'ah itu adalah kambing betina. Kemudian kalau misalkan orang tersebut punya unta 10 sampai 14, maka yang wajib dizakatinya 2 ekor sya'ah. Maka wajib mengeluarkan zakat berupa 2 ekor sya'ah, berarti 2 ekor kambing betina. Kalau misalkan seorang itu punya unta 15 sampai 19, ya, maka 3 ekor sya'ah. 3 ekor kambing betina. Punya unta 20 sampai 24, maka 4 ekor kambing betina. Jadi zakatnya mengeluarkan 4 ekor kambing betina. Kalau misalkan punya unta 25 sampai 35 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya berupa bintu makhod, 1 ekor bintu makhod. Apa bintu makhod itu? Bintu makhod itu adalah unta betina yang genap berusia 1 tahun. Jadi unta betina yang sudah 1 tahun usianya itu. Kalau punya unta 36 sampai 45, maka 1 ekor bintu labun. Apa bintu labun itu? Unta betina yang berusia 2 tahun. Kalau punya unta 46 sampai 60, maka dikeluarkan zakatnya itu 1 hikoh. 1 ekor hikoh. Apa hikoh itu? Unta betina berusia 3 tahun, ya, masuk ke 4 tahun. 3 tahun lebih. Punya unta 61 sampai 75, maka 1 ekor jaza'ah. Apa jaza'ah itu? Jaza'ah itu adalah unta betina yang usianya 4 tahun lebih, menginjak ke 5 tahun. Nah, punya unta 76 sampai 90, berarti 2 ekor bintu labun. Apa bintu labun itu? Tadi jelaskan, bintu labun itu unta yang usianya 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Jadi kalau punya unta 76 sampai 90, mengeluarkan zakatnya itu 2 ekor bintu labun. Punya unta 91 sampai 120, maka keluarkan zakatnya 3 hikoh. Apa hikoh itu? Tadi jelaskan, hikoh itu adalah unta yang usianya 3 tahun masuk ke 4 tahun, 3 tahun lebih. Punya unta 121 sampai 129, itu mengeluarkan zakatnya 2 hikoh plus 1 ekor sya'ah. 2 hikoh plus 1 ekor sya'ah. 2 hikoh itu apa hikoh tuh? Hikoh tuh tadi jelaskan, hikoh itu unta yang usianya 3 tahun menginjak ke 4 tahun. Nah, 2 ekor ditambah 1 ekor sya'ah, 1 kambing betina. Nah, terus punya unta 130 sampai 134, 1 hikoh plus 2 sya'ah. 135 sampai 139, 1 hikoh plus 3 sya'ah. 140 sampai 144, 1 hikoh plus 4 sya'ah. Ini ketentuan-ketentuan dalam zakat berupa nisab unta. Sekarang untuk sapi. Mohon maaf, judul di sini nggak ada. Zakat nisab sapi. Seorang ketika punya 30 sampai 39 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakatnya ekor tabi. Apa tabi itu? Tabi itu sapi betina atau jantan yang genap berusia 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. 1 tahun
atau 1 tahun lebih. Punya sapi atau kerbau 40 sampai 59 wajib mengeluarkan zakat 1 ekor musinah. Apa musinah itu? Musinah itu sapi betina yang usianya 2 tahun atau 2 tahun lebih sampai menginjak ke 3 tahun. 60 sampai 69 berarti 2 ekor tabi. 70 sampai 79 1 ekor tabi dan 1 ekor musinah. 1 ekor tabi dan 1 ekor musinah. 80 sampai 89 2 ekor musinah. 90 sampai 99 3 tabi. 109 sampai 100 itu 100 sampai 109 itu 2 ekor tabi dan 1 musinah, 2 ekor musinah dan 1 ekor tabi. 110 sampai 119 itu 1 ekor musinah dan 2 ekor tabi. 120 dan seterusnya itu 4 ekor musinah dan 4 ekor tabi. Terus ini penontonnya tinggal di kita lanjut ke sini saja. Berapa nisab harta? Tadi nisab zakat ya. Oh ya kambing apa ya? Ketika seorang punya kambing, punya kambing 1 ekor sampai 39 itu tidak wajib zakat. Karena mulai zakat kambing itu ketika punya 40 sampai 120. Ketika 40 sampai 120, nah ini zakatnya itu 1 ekor kambing betina. 121 sampai 200 2 ekor kambing betina. 201 sampai 399 3 ekor kambing betina. 400 sampai 499 4 ekor kambing betina. 500 sampai 599 5 ekor kambing betina. Terus setiap kelipatan 100 maka ditambah 1. Berarti kalau misalkan punya 600 kambing berarti 6 ekor. Terus nambah-nambah dan seterusnya setiap bertambah 100 ekor dan ada kewajiban zakatnya berupa 1 ekor kambing. Terus ya. Kita masuk ke nisab harta. Untuk nisab harta ini ada emas, perak, perniagaan, pertanian, peternakan tadi berupa kambing, sapi dan kerbau, barang temuan, perikanan, perkebunan dan profesi. Dan ini nisabnya untuk emas ini nisabnya 93,4 gram. Berapa zakatnya ukuran kadarnya? 2,5%. Untuk perak nisabnya itu 642 gram sama zakatnya 2,5%. Perniagaan untuk perniagaan ini distandarkan disamakan dengan emas berarti 93,4 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Untuk pertanian nisabnya itu 750 kg. Kadar zakatnya untuk pertanian ini kadar zakatnya beda. Bedanya dalam hal apa? Bedanya ketika pertanian itu tidak ada biaya irigasi, berarti penyiramannya itu murni dengan air hujan, maka ini zakatnya 10%. Tapi kalau ada biaya irigasi, biaya penyiraman berupa irigasi, maka zakatnya hanya 5%. Peternakan kambing, sapi, kerbau itu sudah jelaskan di awal ketentuan-ketentuannya. Sekarang barang temuan, ya, barang temuan itu tidak ada nisabnya, ya. Cuman kadar zakatnya 20% tunai. Jadi kalau kita menemukan barang, misalkan barang yang berharga, kalau diuangkan berarti 500 juta misalkan. Nah, maka langsung keluarkan zakatnya secara 20% tunai. Jadi 20% dari 500 juta itu berapa? Selanjutnya perikanan, perkebunan dan profesi ini disamakan dengan nisab emas. Berarti perikanan, perkebunan dan profesi ini disamakan itu 93,4 gram nisabnya. Kadarnya berapa? Sama yaitu 2,5%.
5%. Ini lanjut, zakat tanaman. Nah, ini masuk ke zakat mal ya, sekarang masuk ke zakat mal. Zakat tanaman. Zakat tanaman ini kita konsepnya ada jenis, nisab, waktu, dan ketentuan zakatnya. Jenisnya ada dua macam, ada buah-buahan dan ada butir-butir atau biji-bijian. Buah-buahannya berupa apa saja? Anggur, kurma, kismis, gandum. Nah, berarti apel nggak termasuk, ya. Buah mangga nggak termasuk. Biji-bijiannya apa? Biji jelai, biji beras, jagung. Nisabnya ini 815 kg beras atau 1482 kg gabah. Waktunya kapan? Waktunya setiap panen. Jadi setiap panen kalau kita punya beras sudah 815 kg beras, maka wajib dizakati. Berapa kilo zakatnya? Ya, sudah jelaskan, kalau diairi dengan irigasi maka 5%, kalau tidak diairi berarti murni dengan air hujan maka 10%. Lanjut. Yang ketiga itu zakat emas perak. Zakat emas perak ini ada syarat, nisab, waktu, dan zakat. Syaratnya apa? Tidak dipakai sebagai perhiasan, berarti disimpan, ya, simpan di lemari atau simpan di bawah kasur gitu ya. Syaratnya tidak dipakai perhiasan. Untuk yang kedua itu nisab. Berapa nisabnya? Nisab emas perak itu kalau emas 93,4 gram emas. Sedangkan nisab perak itu 642 gram. Kapan waktunya? Setiap tahun komariah. Berarti dihitungnya 1 tahun. 1 tahun dari mulai dia punya emas atau perak, maka tahun depannya baru bisa dizakati. Berapa ketentuannya? 2,5%. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu zakat perdagangan. Zakat emas perak sudah, zakat. Oke. Seseorang memiliki, ada tes ya. Nanti silakan dijawab masing-masing. Seseorang memiliki emas seberat 150 gram, telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Jawabannya 3,75 gram. Silakan dihitung. Terus, lanjut ke zakat perdagangan saja ya. Untuk zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu dihitung nilai barang yang diperdagangkan. Di apa dagangnya gitu. Kalau dagangnya cuma kecil-kecilan ya nggak usah dizakati ya. Nisabnya itu sama dengan nisab emas, 93,4 gram emas. Kapan waktunya? Setiap tahun komariah. Tentuannya ya 2,5%. Jadi ya perdagangannya itu industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, dan sebagainya lah yang punya bisnis yang keuntungannya itu bisa gede. Di sini ada contoh kasus sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun 1436 dengan keadaan mebel belum terjual 5 set, 20 juta. 2, uang tunainya 85 juta, hutangnya 2 juta. Jadi total keuangannya 107 juta. Utang dan pajak 7 juta. Jadi saldonya si mebel tersebut punya uang 100 juta. Maka besar zakatnya itu 2
4.500.000. Kita lanjut saja ke zakat rikaz. Apa itu zakat rikaz? Definisi nisab, waktu, dan zakat. Ini peta konsepnya. Definisinya apa rikaz itu? Penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Ketika menggali tanah, tiba-tiba ada peti isinya harta karun. Ini sebutnya rikaz. Nisabnya ya tidak ada nisab. Waktunya ya waktunya ketika ditemukan itu maka ya zakati cepat. Tidak menunggu 1 tahun. Jadi pada saat ditemukan maka itu harus langsung dizakati. Berapa zakatnya? 20% jika emas perak. Jadi kalau misalkan di dalam peti itu isinya emas perak, ya maka zakatnya 20%. Kalau diuangkan misalkan emas perak itu dalam peti ada 1 M, ya maka 20% dari 1 M itu berapa? Langsung tunai. Kalau bukan emas perak, ya hanya 2,5%. Yang keenam, zakat profesi. Nah, ini kita sebagai guru ada istilah zakat profesi. Zakat profesi ini ada ikhtilaf atau perbedaan ulama. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ini ulama kontemporer di Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi, hukumnya wajib. Orang kaya wajib zakat. Orang kaya profesi ini di dalam profesi itu dia kaya maka wajib zakat. Tapi menurut Syekh Wahbah Zuhaili, ya ini tidak wajib karena tidak ada nas dalam Al-Quran. Tapi kita sebagai guru ya, tentu membantu orang lain gitu ya, maka guru itu pasti yang sudah sertifikasi itu dipotong untuk zakat profesi. Nah, zakat profesi ini ada gaji, ada nisab, ada waktu, ada zakat. Gaji kotor, gaji bersih. Nisabnya setara dengan 1.481 kg gabah. Kalau sama gaji kita selama 1 tahun itu berapa? Nah, nisabnya seperti ini. Waktunya, waktu menerima gaji, sisa kebutuhan pokok. Zakatnya 2,5%. Itu penjelasan tentang zakat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kekurangan mohon koreksiannya. Ini tentang zakat, dan video pembelajaran ini disampaikan untuk memenuhi persyaratan, untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan di UIN Salatiga. Sebagai salah satu syarat itu harus membuat video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.